Presiden Joko Widodo sudah menerima vaksinasi perdana COVID-19 pada Rabu 13 Januari pagi tadi di Istana Kepresidenan Jakarta. Saat ini, Indonesia telah mendatangkan sebanyak 3 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac China. Vaksin COVID-19 tersebut baru saja mendapatkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Izin penggunaan dikeluarkan usai hasil evaluasi BPOM menunjukkan bahwa Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3%. Pertimbangan BPOM mengeluarkan izin ini setelah melihat imogenitas, keamanan, dan efikasi Sinovac telah sesuai standar yang ditetapkan oleh WHO. Setelah Jokowi, selanjutnya proses vaksinasi virus corona akan disuntikan secara bertahap kepada tenaga medis, pejabat publik, hingga tokoh agama. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang sudah divaksin hari ini dan tadi tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Nah lantas bagaimana kesiapan Indonesia melakukan vaksinasi untuk seluruh masyarakat? Dan seberapa efektif vaksinasi ini menekan penularan COVID-19? Kita akan membahasnya bersama Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Zubairi Jurban. Prof. Zubairi, halo, apa kabar? Halo, baik, selamat siang. Ya, selamat siang dengan Poppy di studio. Prof, hari ini kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana Presiden Jokowi akhirnya divaksin dan vaksinasi perdana terjadi hari ini. Kalau Ketua Satgas COVID hari ini divaksin juga atau baru pendaftaran saja? Ya, saya sendiri tentu sesuai dengan urutan. Jadi sesuai dengan urutan prioritasnya dan kebetulan sebulan lagi usia saya 74 tahun. Jadi sesuai dengan yang saya ikut sesuai dengan peraturan. Oke, baik. Jadi untuk tenaga kesehatan, dokter dan juga tenaga medis memang akan berjalan paralel dalam beberapa hari ini begitu ya, Prof ya? Benar, semua sudah siap. Oke. Sejawat saya sudah siap. Baik, vaksinasi. Prof, sejauh ini bagaimana kesiapan infrastruktur, kemudian sistem yang akan dilakukan dari mulai DKI Jakarta hingga seluruh daerah di Indonesia? Kalau dari Satgas COVID sendiri, perencanaan dan sistemnya nanti akan seperti apa? Oh, itu yang tentu rinciannya ada di Kementerian Kesehatan, namun kan kita sudah tahu bahwa vaksin sudah didistribusikan dan vaksinatornya juga sudah disiapkan, jadi tinggal mulai saja. Kan dahulu orang suka bertanya, kok belum ada izinnya, kok sudah didistribusikan? Nah itu manfaatnya. Jadi pada waktu izin sekarang sudah keluar, distribusi sudah diselenggarakan dan vaksinator sudah siap. Oke, intinya semua sudah siap, tinggal disuntikan saja sesuai dengan sistem yang ada begitu ya. Terkait dengan efek samping, ini juga yang banyak ditanyakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apakah nanti ketika seorang presiden, orang nomor 1 di Indonesia disuntikan vaksin, sementara efektivitasnya atau efikasinya yang sudah kita tahu bahwa sekitar 65% di Indonesia. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Brazil dan Turki yang tingkat efikasinya lebih tinggi daripada Indonesia. Nah ini seperti apa Satgas COVID menjawab dan juga mengadres soal ini? Iya, efektivitasnya, angka efektivitasnya itu amat tergantung beberapa hal. Jadi kalau pertama tergantung dari relawan yang divaksinasi pada uji klinik fase 3, siapa saja. Dan yang kedua kondisi epidemiologi dari negara-negara tempat uji klinik fase 3 ini dilaksanakan. Dalam hal relawan kita adalah pada masyarakat umum. Sedangkan kalau di Turki pada tenaga kesehatan dan juga pada masyarakat umum yang berisiko. Kemudian kalau di Brazil itu khusus pada nakes saja. Jadi perbedaan itu menyebabkan, kan berarti kalau pada masyarakat umum di Indonesia itu risiko penularannya lebih rendah dibandingkan dengan pada nakes.
Nah, itu menyebabkan juga perhitungan efektivitasnya juga akan terpengaruh dan relatif akan lebih rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi epidemiologi, dari ketiga negara itu, negara Indonesia mempunyai penduduk paling banyak. Namun demikian, dari ketiga negara itu, jumlah orang yang terinfeksi COVID paling rendah. Brazil sudah berapa juta atau banyak sekali, sekitar 8 juta. Kemudian Turki 2 juta lebih, Indonesia belum ada 1 juta. Nah, kondisi epidemiologi ini juga akan mempengaruhi efektivitas. Di tempat yang penularannya lebih mudah, baik di Turki maupun di Brazil, efektivitasnya akan bisa diperkirakan akan lebih tinggi. Jadi itu ada beberapa alasan antara lain. Oke, ketika sebuah vaksin dinyatakan dikeluarkan penggunaannya atau emergency authorization-nya dikeluarkan begitu, apa poin-poin penting dalam sebuah vaksin ini aman untuk disuntikan, Prof? Iya, bahwa aman itu sudah dibuktikan, sudah berlapis-lapis ya. Jadi pertama kan mula-mula uji praklinik pada laboratorium dan hewan. Pada waktu uji klinik itu ada fase 1, 2, 3. Fase 1 itu khusus untuk safety. Itu pada beberapa puluh relawan dan sudah dibuktikan aman Sinovac. Pada uji klinik fase 2 itu untuk keamanan dan efektivitas. Di situ pada ratusan sampai 1.000 lebih, itu juga sudah dibuktikan bahwa aman dan efektif. Nah, pada fase 3 ini memang belum selesai. Vaksin manapun belum selesai, namun karena kondisinya darurat, kondisi emergensi, penularan amat tinggi, jadi negara-negara memutuskan untuk mengizinkan dulu untuk izin darurat. Nah, izin darurat ini menunjukkan bahwa data yang ada sekarang aman dan efektif. Jadi keamanannya sudah dibuktikan di namanya di interim report, baik vaksin Sinovac maupun beberapa vaksin yang lain. Oke, kalau kita bicara soal efektivitas dari vaksin, berapa lama bahwa ini bisa terlihat bekerja efektif, kemudian vaksin ini seharusnya disuntikan 1 kali saja atau 2 kali, atau bagaimana Prof? Mungkin boleh dielaborasi soal ini. Iya, mungkin contoh yang gampang adalah Israel. Israel pada waktu yang sudah divaksinasi 1 juta lebih, itu ternyata ada 240 orang yang divaksinasi malah tertular. Setelah diteliti ternyata penularannya terjadi pada hari pertama sampai hari ke-7 setelah vaksinasi pertama. Kan 2 kali vaksinasinya. Nah, kemudian memang dipahami banget bahwa kekebalan itu baru terbentuk sekitar separuh 50% setelah 2 minggu setelah vaksinasi pertama. Dan kekebalannya perlindungan optimal itu setelah 4 minggu, paling tidak setelah 3 minggu setelah vaksinasi pertama. Jadi memang kita baru kebal setelah amannya sekitar 1 bulan setelah vaksinasi pertama atau setelah 2 minggu setelah vaksinasi kedua. Itu yang dan itu untuk kekebalan pribadi kita yang disuntik. Namun untuk sebuah negara itu virusnya baru akan berhenti menularkan, akan minimal sekali menjadi endemik, tidak lagi pandemi. Itu kalau 70% dari penduduk negara itu sudah divaksinasi, sudah kebal. Jadi virusnya sukar sekali mencari inang, mencari penderita untuk ditulari. Sana sudah kebal, sini kebal, sehingga akhirnya ya udah pasiennya virusnya capek tidur, jadi tidak lagi terjadi penularan yang hebat menjadi masalah endemik saja. Oke, artinya idealnya nanti kita akan disuntikkan ketika misalnya 65% begitu efektivitasnya, Prof. Ini akan disuntikkan 1 kali atau akan ada fase 2 kali dengan rentang waktu yang berbeda atau seperti apa? Yang disebut vaksinasi itu 2 kali suntikan. 1 orang 2 kali disuntik.
Itu dengan rentang waktu yang berbeda dan rentang waktunya berapa lama, Prof? Waktu yang sama. Ada di aturan itu sepanjang saya tahu 14 hari. 14 hari kemudian gitu ya. Oke, kita tahu bahwa ada hukuman pidana gitu ya, paling lama 1 tahun penjara untuk warga yang menolak vaksin. Tanggapan Anda seperti apa soal ini? Ya, ini memang kalau dari sisi bukan masalah pandemi, maka memang menjadi terkait dengan konsen, terkait dengan hak pribadi. Namun ini masalahnya kalau misalnya satu kelompok orang tidak mau divaksinasi, itu mereka bisa menjadi sumber penularan untuk masyarakat yang lain. Jadi merugikan masyarakat secara keseluruhan. Namun juga kita tidak bisa menyalahkan begitu saja. Jadi sikap orang yang salah menolak vaksin misalnya, atau menolak yang lain itu biasanya karena tidak begitu paham. Jadi mungkin kita kurang begitu, masih harus beberapa kali menyampaikan dengan lemah lembut, dengan bahasa yang bisa dipahami mengenai bahwa vaksin ini justru untuk melindungi kita supaya tidak sakit COVID-19, supaya kita kalaupun tertular, kalaupun sakit hanya termasuk yang tanpa gejala. Dan karena itu kita menjadi tidak menularkan seseorang lain. Kalau kita divaksinasi, kita tidak lagi menularkan ke orang tua kita, ke kakak kita, ke adik kita, ke anak kita, ke teman dekat kita. Jadi vaksinasi amat sangat banyak manfaatnya. Kalau itu dijelaskan beberapa kali dengan bahasa yang dipahami, saya yakin semua orang bersedia untuk divaksinasi. Banyak sekali pasien saya, baik pasien HIV/AIDS, pasien lupus maupun pasien kanker, sebetulnya minta banget divaksinasi. Cuman ya sesuai dengan peraturan sekarang, menunggu saja sesuai dengan urutan. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan kembali dialog kita bersama Prof. Zubairi. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda.